Halo, selamat datang di video saya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai sedian rektal. Jadi pembuatan video ini untuk memenuhi tugas biofarmasetika. Baik, langsung saja saya akan membahas mengenai sedian rektal. Jadi sedian rektal adalah bentuk obat yang diberikan melalui rektum atau anus untuk menghasilkan efek lokal maupun sistemik. Contoh sedian rektal yaitu suppositoria, enema, serta krim atau salep rektal. Sedian ini digunakan untuk mengatasi wasir, konstipasi, menurunkan demam, atau mengurangi nyeri pada pasien yang sulit minum obat secara oral. Baik, kita masuk pada materi anatomi dan fisiologi rektum. Rektum adalah bagian akhir usus besar sebelum anus, dengan panjang sekitar 1220 cm. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Dinding rektum dilapisi mukosa yang menghasilkan lendir untuk melindungi dinding usus. Luas permukaan rektum sekitar 200 sampai 400 cm, sehingga penyerapan obat lebih kecil dibandingkan usus halus. pH rektum sekitar 78, 7,8 dan cairannya sedikit sekitar 13 mili. Hal ini dapat mempengaruhi pelarutan dan penyerapan obat. Berikutnya ini ada vaskularisasi rektum. Jadi rektum memiliki dua vena. Yang pertama itu vena rectalis superior. Jadi vena rectalis superior ini bermuara ke vena porta hepatica sehingga obat yang diserap melalui jalur ini akan langsung menuju hati terlebih dahulu. Kedua itu ada vena rectalis media dan inferior. Jadi vena rectalis media dan inferior ini bermuara ke sirkulasi sistemik melalui vena cava inferior sehingga sebagian obat dapat menghindari metabolisme hati. Jadi berikutnya ada materi mekanisme absorpsi obat melalui mukosa rektal. Jadi untuk absorpsi obat melalui mukosa rektal ini terdapat 4 cara, itu liberation, disolusi, difusi melalui mukus, dan penetrasi mukosa. Jadi pertama itu liberation atau pelepasan obat dari basis. Jadi obat harus terlepas terlebih dahulu dari basis suppositorianya setelah dimasukkan ke dalam rektum. Kedua itu disolusi. Setelah terlepas, obat harus larut dalam cairan rektum yang jumlahnya itu terbatas. Yang ketiga, difusi melalui mukus. Obat berdifusi menembus lapisan mukus yang melapisi mukosa rektum. Yang keempat itu penetrasi mukosa. Jadi obat masuk ke pembuluh darah melalui dua jalur. Itu ada transselular, obat melewati membran sel epitel. Jadi ini umumnya untuk obat yang lipofilik. Kedua itu ada paraselular, melalui celah antar sel. Jadi umumnya untuk obat hidrofilik berukuran kecil. Berikutnya ada materi faktor fisiologis yang mempengaruhi absorpsi. Jadi berikutnya ini ada isi kolon atau adanya feses. Jadi keberadaan feses dapat menghambat kontak obat dengan mukosa sehingga absorpsi menjadi tidak optimal dan tidak konsisten. Kedua ini ada lokasi penempatan obat. Jadi jika suppositoria dimasukkan terlalu dalam, obat suppositoria ini lebih banyak diserap oleh vena rectalis superior dan mengalami first pass metabolisme. Jadi, posisi ideal suppositoria adalah bagian bawah hingga tengah rektum. Yang ketiga itu waktu retensi. Jadi, semakin lama obat bertahan di rektum, semakin besar kesempatan untuk diserap. Jadi, defekasi terlalu cepat akan menurunkan bioavailabilitas. Keempat itu pH rektum. Jadi pH mempengaruhi derajat ionisasi obat. Bentuk non-ion lebih mudah menembus membran mukosa. Berikutnya ada faktor fisikokimia yang mempengaruhi absorpsi. Jadi ini ada tiga, ada kelarutan obat, koefisien partisi, dan ukuran partikel.
Yang pertama itu kelarutan obat. Jadi obat harus cukup larut dalam cairan rektum agar dapat berdifusi menuju mukosa. Kedua ini koefisien partisi. Jadi obat lebih ideal memiliki keseimbangan sifat hidrofilik dan lipofilik. Jadi yaitu cukup larut dalam cairan lumen dan cukup lipofilik untuk menembus membran sel. Ketiga itu ada ukuran partikel. Jadi, partikel yang lebih kecil memiliki luas permukaan lebih besar sehingga pelarutan obat berlangsung lebih cepat dan absorpsi pun meningkat. Yang terakhir ada pengaruh basis suppositoria terhadap liberation. Jadi yang pertama itu ada basis lemak. Nah, contoh basis lemak ini ada cocoa butter dan hard fat. Jadi basis lemak ini meleleh pada suhu tubuh, melepaskan obat setelah mencair, cocok untuk obat hidrofilik, dan pelepasannya cepat bila obat tidak larut dalam basis. Nah, yang berikutnya itu adalah basis larut air. Jadi contoh dari basis larut air adalah polyethylene glycol dan glycerinated gelatin. Jadi, basis larut air ini larut perlahan dalam cairan rektum, cocok untuk obat lipofilik, dan pelepasan obat cenderung lebih lambat. Obat akan lebih mudah dilepaskan dari basis yang tidak melarutkannya. Baik, sekian video kali ini. Semoga materi yang saya bawa ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Terima kasih.